Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, kita akan awali sesuai dengan nafas kita hari ini, yaitu pendidikan. Nah, kita akan awali dengan kasus yang mengagetkan karena seluruh kepala sekolah SMP negeri di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau mengundurkan diri dari jabatannya, di mana Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menduga pengunduran diri ini terkait dengan pemerasan atau dugaan pemerasan yang dilakukan oknum aparat hukum terhadap para kepala sekolah tersebut. Sebanyak 64 kepala sekolah SMP negeri ini melayangkan surat pengunduran diri kepada Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Indragiri Hulu. Akibatnya aktivitas belajar mengajar juga terganggu. Salah satunya SMP Negeri 1 Batang Cenaku. Puluhan kepala sekolah di Indragiri Hulu mengundurkan diri pada awal masa ajaran baru 13 Juli 2020. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu sudah memanggil para kepala sekolah dan melakukan pertemuan mengenai pengunduran diri para kepala sekolah. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah mengeluhkan adanya oknum aparat hukum dan LSM yang mengintimidasi mereka terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan pemerasan terhadap para kepala sekolah. Menurut Kepala Inspektorat Pemkab Indragiri Hulu, Boyke Sitinjak, tindakan pemerasan terhadap para kepala sekolah akan ditindaklanjuti secara hukum. Kasus ini dinilai mengganggu dunia pendidikan dan menghambat tujuan meningkatkan sumber daya manusia. Ya, saya akan langsung mengkonfirmasi kasus ini kepada pelaksana tugas Kadis Pendidikan Indragiri Riau, yaitu Bapak Ibrahim Alimin yang telah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Pak Ibrahim dengan Robert di sini. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Ibrahim, saya ingin mengonfirmasi apakah sudah ditemukan bukti kuat bahwa 64 kepala sekolah SMPN negeri mengundurkan diri karena memang diduga diperas. Ya, jadi kalau kita di Dinas Pendidikan, Pak, tidak sampai ke sana, Pak. Jadi kita tidak sampai melihat apakah mereka diperas atau tidak. Nah, dari kita hanya melihat apa alasan mereka mengundurkan diri. Nah, bukti-bukti itu barangkali nanti pendalamannya di Inspektorat, Pak. Oke, baik. Kalau gitu apa alasannya, Pak? Bukankah alasannya memang karena ada dugaan pemerasan oleh LSM? Ya, jadi dari wawancara kita dengan beberapa kepala sekolah, mereka memang terganggu dalam pengelolaan dana BOS, mereka terganggu, Pak. Karena ada sekarang kan sistem pelaporan dana BOS itu kan online, Pak. Sehingga dapat dilihat oleh semua orang, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyampaikan ke sekolah itu apa yang mereka laporkan itu salah gitu. Nah, sehingga kepala sekolah tentu ketakutan, Pak, jadinya, Pak, karena dianggap salah. Padahal menurut mereka kan sudah benar gitu. Tapi ini dengan masif disampaikan bahwa ini salah, ini salah, ini salah. Nanti kami laporkan ke sana, kami laporkan ke sini gitu. Nah, itulah penyebabnya mereka didatangin, kemudian dikirim surat oleh LSM tersebut dengan ancaman akan akan dikirim ke tembusannya ke aparat penegak hukum. Sehingga mereka terganggu hal itu, Pak, ya. Oke, Pak Ibrahim, tetapi benarkah juga kemudian ada dugaan pemerasan, berarti ada seperti kong kali kong antara LSM dengan aparat penegak hukum? Kalau saya tidak sampai di sana, Pak, wawancara mereka tidak sampai di sana, Pak. Oke, berarti memeras siapa? Hanya LSM saja atau juga ada pihak terkait yang memeras? Yang jelas, kawan-kawan kepala sekolah menyampaikan ada pihak-pihak tertentu yang memeras. Oke. Kemudian apakah ini akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian mengingat ini dugaan pemerasan juga masuk dalam tindakan kriminal? Ya, hari kemarin sudah datang pihak kepolisian dari Polda. Dari Polda mereka mewawancarai kepala-kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu diperas oleh kepolisian? Nah, saya tidak mengetahui jawaban dari kepala sekolah itu seperti apa karena mereka dari Polda Riau itu langsung ke kepala sekolah, Pak. Oke. Pak Ibrahim, apakah dengan adanya kasus ini kemudian akan mengganggu 64 sekolah tersebut? Kegiatan Sangat belajar mengganggu, dari sana? Pak. Sangat mengganggu, Pak. Jadi
sekarang kan di masa COVID ini, mestinya kan pemikiran kita kan agak lebih Pak dari keadaan biasa. Karena kan kalau kita di kabupaten ini kan tidak terbiasa dengan daring, dengan luring, dengan tatap muka yang dibatasi, harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah itu mestinya harus ada kepala sekolah yang memimpin itu. Tapi sekarang kan sekolah-sekolah mengundurkan diri deh. Sehingga agak terganggu, guru jadi tidak semangat juga bekerja gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibrahim Alimin, pelaksana tugas Kadis Pendidikan Indragiri Riau, Hulu di Provinsi Riau. Terima kasih telah bergabung. Nanti akan kita kawal terus bagaimana juga penyelesaian dari inspektorat dan juga dari aparat kepolisian.